استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah sama-sama kita niatkan duduk kita pada kesempatan yang penuh berkah ini dengan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dari awal kita duduk di masjid ini sampai dengan kita meninggalkan masjid ini, mudah-mudahan segala kebaikan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dapat menjadi penebus dan penghapus dari semua dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tidak bosan-bosannya kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu, yakni terkait dengan pembahasan sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu telah kita awali dengan pengantar, kemudian pertama kali ditinggikannya pondasi Ka'bah oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian di antara yang berperan meninggikan bangunan Ka'bah itu selanjutnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena sebelumnya setelah ditinggikan oleh Nabi Adam alaihissalam, kondisi Ka'bah itu diterjang oleh banjir bandang, banjir yang sangat besar, yakni pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketika itu hampir seluruh dunia ini tenggelam dengan banjir, sehingga hanyut, sehingga hancur bagian daripada Ka'bah yang telah ditinggikan itu. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita sama-sama ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian nanti mempunyai istri. Ada nama istri beliau itu
Sarah. Kita sering menyebut Siti Sarah. Kemudian nanti dari Sarah ini lahir seorang anak, Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, kemudian dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari Ibrahim lahir keturunan yang soleh-soleh. Kemudian nanti beliau juga beristri dengan Siti Hajar, yang kemudian nanti dapat anak namanya Ismail. Yang dari Ismail ini nanti kemudian lahirlah generasi-generasi. Dari Nabi Ibrahim itu diceritakan sampai 30 generasi kemudian baru lahir seorang nabi dan rasul, penutup daripada segala nabi dan rasul, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ini dikenal dengan Khalilullah. Khalilullah itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, sehingga beliau itu kekasih Allah. Kenapa beliau disebut sebagai kekasih Allah? Dalam dialog ma'rifat itu ada kenapa Nabi Ibrahim itu disebut sehingga dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah. Jadi di buku itu disebutkan ada 3 alasan. Ada 3 alasan. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu lebih mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding perintah-perintah yang lainnya. Bagaimana ini nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam ini mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu karena yang kedua, beliau selalu yakin dan tidak mengkhawatirkan tentang apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa rizki, umur, kenikmatan, musibah dan lain sebagainya, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak pernah khawatir terkait dengan apa yang sudah Allah tentukan kepada manusia ini. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau mendapatkan gelar Khalilullah itu, kekasih Allah itu, disebutkan dalam buku itu bahwa beliau itu tidak pernah, hampir dikatakan tidak pernah makan di rumah kecuali ada tamu yang menemani beliau. Kecuali ada tamu yang menemani beliau. Inilah diantara kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Itu diantara sunnah memuliakan tamu. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim memuliakan tamu itu, Pak? Ada dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim? Jadi satu ketika Nabi Ibrahim ini Pak dapat tamu. Dapat tamunya tengah malam. Tengah malam, Pak. Ketika dilihat itu, ternyata yang datang itu idzafalu alaihi faqalu salama. Tamu itu mengucapkan, mereka masuk ke tempat Ibrahim kemudian mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Ibrahim kemudian menjawab, salam itu ternyata yang datang tuh kada dikenal, Pak, orangnya. Orang asing, tidak dikenal. Kira-kira mungkin kita kayak Bapak, tengah malam ada orang ngantuk lawang.
tok 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 aja. Assalamualaikum, dilihati kada kenal kita. Kayak apa kita? Kita ngalih pikir kada diterima kita. Nabi Ibrahim enggak. Cuma apa Nabi Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam lanjutannya dipersilahkan, ayo masuk, silahkan masuk. Masuk tamunya, Pak. Ketika masuk itu, ini bedanya Nabi Ibrahim ini, seorang nabi sehingga beliau dikenal sebagai Khalilullah. Kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Waktu itu setelah dipersilahkan tamu itu masuk, Nabi Ibrahim ini mendatangi istri beliau. Sarah waktu itu. Jadi ketika itu ditakuni, wahai biniku, itulah bahasa kitanya. Wahai biniku, adakah makanan yang paling nyaman nih kita suguhkan gen tamu kita nih? Ini bedanya, Pak. Ada tamu, ada kenal Pak orangnya, orang asing datang, langsung diterima, disuruh masuk, langsung dijamu. Apanya ada hujan nang bini, kada ada lagi kita isi makanan. Waktu itu Pak kebetulan ada anak sapi, berisi anak lambu. Itu Bang disembelih waktu itu juga, kemudian dimasak. Dah tuh disuguhkan dengan tamu. Begitu Nabi Ibrahim itu, Pak. Memuliakan tamunya sampai begitu. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan Anda makan. Nah, itu Pak. Jadi disuruh makan. Kemudian fa'aujasa minhum hifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ternyata Pak, yang sudah dihidangkan makanan tadi, tetapi mereka tidak mau makan. Jadi setelah dilihat oleh Nabi Ibrahim itu Pak, orang yang datang tadi itulah sudah ngatuk lawang tengah malam, bajunya putih, rambutnya agak panjang-panjang, kayak modelnya. Kalau kita Pak can berbukai lagi, dijawab salam pun kada. Setelah itu, setelah disuruh masuk, dah dijamu, dimasakkan sudah dengan masakan yang lezat, ternyata kada dimakan. Kalau bahasa kita tuh umpama datang orang, kita jamu tamu tuh duduk lah. Kita duduk di ruang tamu itu duduk, kita surangan atau berdua. Tamu tuh ada berlima, berbaju putih, rambutnya agak panjang. Sekali dilihat, diperhatikan, disuruhi makanan kada makan. Bukan makanannya rupanya, bukan makanan tamu tadi. Dilihati makanan kada dimakannya. Akhirnya diperhatikan Nabi Ibrahim, betisnya kada jajak baik ke tanah. Nah, kayak apa nih? Betisnya kada jajak ke tanah. Rupanya malaikat yang datang ke tempat Nabi Ibrahim. Karena bagaimana Nabi Ibrahim itu memuliakan tamu dan banyak amal-amal soleh lainnya. Kemudian apa? Mereka itu qalu la takhaf. Berkata ya kamu yang datang itu, kalian jangan takut. Kamu jangan takut, la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kami datang ke sini memberi kabar gembira bahwa kalian nanti akan dapat ghulamin alim, dapat anaknya tuh orang alim, soleh, anaknya luar biasa. Rupanya malaikat tadi datang mengabarkan kabar gembira. Padahal pada waktu itu istri Nabi Ibrahim ini yang bernama Hajar nih sudah tua. Kalau bahasa kita tuh menopause. Ibu-ibu tahu tuh menopause apanya tuh. Kada produktif lagi sudah Pak. Ya mungkin kalau ibarat orang tuh udah kada menstruasi lagi tidak produktif. Dia pacangan habis si anak lagi. Tapi dapat kabar gembira dari malaikat ini bahwa kalian nanti akan memiliki anak dengan jadi orang alim nanti orang itu. Nah, tapi tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah memberikan kabar gembira. Kalau bahasa kitanya terkajut Pak Sarah tuh, tetapok pipinan, tetapaknya aja. Ada mimpi ke aku nih aja.
kan dapat. Kan mungkin lagi karena sudah status tuh sudah dicap kada bakal bisi anak, salah lawasan kada bisi anak, tambah pulang awak sudah tua, kan mungkin lagi dapat anak. Nah, dapat kabar gembira. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasahhat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ini disebutkan kemudian istrinya datang berteriak lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah orang perempuan tua, sudahlah tua, mandul pulang, kada mungkin bisi anak. Tapi dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Ibrahim itu dapat gelar Khalilullah karena satu di antaranya memuliakan tamu. Di luar kebiasaan manusia, di luar nalar kita, Pak, tidak terjangkau kita, Pak. Begitu Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Sampai yang kada kenal pun, begitu beliau melayani tamu. Maka satu keutamaan pelajaran dari Nabi Ibrahim itu adalah memuliakan tamu. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh. Kemudian nanti lahirlah seorang anak dari Sarah ini, tapi nanti lebih duluan dalam riwayat itu dapat putra Nabi Ismail. Setelah dapat Nabi Ismail baru kemudian dapat anak dari Sarah ini namanya Ishak. Ishak itu kemudian nanti dapat anak lagi namanya Yakub, jadi nabi, Pak. Rata-rata jadi nabi. Kemudian dapat Yusuf sampai kemudian nanti kepada Nabi Isa. Dapat keturunan soleh-soleh semuanya, alim-alim jadi nabi semuanya. Rata-rata jadi nabi. Kemudian dapat anak sebelumnya dari Hajar yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana cerita tentang Nabi Ismail ini? Kita sedikit mengulang kembali pelajaran kita yang sudah lama, Pak, biasa kita mendengarnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya Nabi Ibrahim itu ketika mendapat anak Nabi Ismail itu, Pak, karena pertama itu, Pak, setelah disuruh juga sebenarnya menikah dengan Siti Hajar itu disuruh oleh istri beliau, nikah aja lah biasanya kayak itu. Bagus juga kayak itu nih pelajarannya. Tapi ibu ada sanggup buah. Nah, menyuruh laki itu kawin lagi, ada anak umpamanya disuruh laki itu kawin lagi kada sanggup. Tapi beliau sanggup. Nah itu Sarah itu sanggup. Akhirnya menikah dengan Siti Hajar. Dari pernikahan dengan Siti Hajar ini dapat Nabi Ismail. Itu belum dapat waktu itu Nabi Ishak belum dapat. Nah, dapatlah Nabi Ismail. Ketika dapat Nabi Ismail, maka kalau dalam kitab itu diceritakan ada rasa, Pak, cemburu juga. Itu. Bini Nabi aja gak ada ikhlas juga. Bukan gak ada ikhlas, ada rasa kada nyaman juga. Gini, kita orang biasa nih, wajar aja lah jadi kan. Nah, kalau bini itu ada ikhlas, bini dua itu wajar ya, Pak. Bini seorang Nabi ada rasa itu. Nah, kemudian ada cemburu lah. Dalam kitab itu disebutkan cemburu, kemudian supaya mengakurkan itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak bagus, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa putranya itu dengan istrinya Hajar itu, membawa Nabi Ismail dan Hajar itu ke satu tempat yang ketika itu disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu disebutkan, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Jadi dapat wahyu malaikat Nabi Ibrahim itu untuk meletakkan atau mengantar Hajar dengan Nabi Ismail ini ke satu tempat. Waktu itu, Pak, sekarang namanya Mekah, di dekat Baitul Haram itu, di dekat Masjidil Haram itu. Dulu kosong, Pak, belum ada apa-apa di situ. Itu kan disebutkan
biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tandus, tidak ada tanam-tanaman. Tidak ada bukit tandus, gersang, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, banyu ada. Akhirnya diantar, Pak, diantar oleh Nabi Ibrahim, Hajar dengan Ismail itu ke tempat itu, ditinggali pakai kemah lah bahasa kita, pakai kemah, tempat berlindung, dengan ditinggali wadah berisi air dan kurma ketika itu. Maka ketika ditinggal itu, Pak, ditinggal beberapa hari, langsung ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Cuma Siti Hajar ini juga seorang istri Nabi, Pak, istri yang solihah, tahu, maka sadar ketika itu kalau Allah memang mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, kami ditinggal di sini, pasti Allah tidak akan meninggalkan kami, pasti Allah yang mengurusi. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu, Pak, diberi gelar Khalilullah karena beliau itu yakin ketika Allah memerintahkan, Anda, bini dan anakmu itu di situ, walaupun tanahnya gersang, walaupun tanahnya tandus, yakin karena ini perintah Allah, pasti Allah yang akan mengaturnya, pasti Allah yang akan menjaganya. Nah, kalau kita, Pak, kan itu seorang nabi kekasih Allah, dapat perintah Allah, sudah jamin masuk surga, Pak, dapat perintah Allah langsung menggawinya, wajar masuk surga. Kita ini ada barang yang pasti sudah diperintahkan dari jadi datangi, mana masuk surga lagi? Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, datangan ke masjid, surau juga datang, tapi hendaknya masuk surga. Surga Firdaus pulang saja hendaknya. Ke masjid kan hendak luput nih ini. Maka ketika itu ditinggal, ketika setelah ditinggal tadi sudah beberapa hari kemudian setelah ditinggal Nabi Ibrahim itu habis, Pak, banyu habis, banyu ada banyu di situ, tandus, tanaman gak ada, kurma habis. Maka menangis Nabi Ismail ketika itu, menangis sejadi-jadinya. Bagaimana perasaan seorang ibu ketika melihat anak bayinya menangis? Pasti panik, Pak, pasti panik. Ketika panik itu maka berlari-larilah, bolak-balik Siti Hajar ini dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu sampai 7 kali. Maka itu masuk rangkaian dalam ibadah haji, Pak. Nah, ketika panik, ketika itu malaikat Jibril datang mengepakkan sayapnya di antara kaki Nabi Ismail, maka kemudian memancarlah mata air dari kaki itu. Maka Hajar yang berlari tadi singgah ke situ, melihat ada air yang memancar tapi tidak banyak, dikumpulkan air itu, disebutkan zam-zam, zam-zam begitu, atau zami-zami, kumpul-kumpul, maknanya kumpul dan ini nanti akan mengumpulkan orang. Nah, itu maknanya, Pak. Maka dikenallah sekarang dengan air zam-zam, yang artinya berkumpul atau di situ mengumpulkan orang. Maka kita tahu setiap tahun berkumpul orang di sana, Pak. Itu sejarahnya. Kemudian maka mereka tinggal di tempat itu, Pak, aman dengan air itu. Kada makan aja, minum aja kah? Makanya ada, Pak, disebutkan dalam riwayat az-zamzamu lima syuribalahu. Zam-zam itu, Pak, orang meminumnya tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya supaya kenyang, insya Allah kenyang. Itu keistimewaan air zam-zam. Kalau dia minumnya untuk obat, bisa jadi obat. Nah, itu zam-zam. Benar zam-zam teh, tapi lain dipot sama zam teh. Zam-zam, air zam-zam yang di Makkah itu. Maka kemudian mereka tinggal di situ berdua. Kemudian ada di Arab itu kebiasaan orang Arab itu dulu dari Syam, Pak. Dari Syam itu ada yang menyebutkan dari Yaman. Dari Yaman itu asal suku Arab. Ada yang menyebutkan dari situ. Jadi orang Syam ini, orang Yaman ini kerjanya, Pak, itu pindah-pindah ngumpulkan air, mencari tempat yang ada air. Mereka tahu tuh kalau melihat ke langit, oh di sini nih pisirnya bakal hujan, maka mereka pergi ke sana. Mereka pergi ke tempat itu. Nah, ini oh besok di sini kelihatan dari langit ini, di sini hujan. Mereka tolak ke situ, Pak. Lalu kemudian satu ketika salah satu suku atau kabilah itu namanya Jurhum.
Jadi kabilah Jurhum ini Pak satu ketika melihat di atas rupanya tempat Nabi Ismail dan Hajar tadi ada burung banyak. Burung berkeliling. Burung terbang banyak Pak. Kalau kita ini model walet kayak itulah, model walet kayak itulah. Banyak burung terbang. Ketika banyak burung terbang itu mereka tahu. Biasanya burung ini kalau banyak burung terbang dua aja kemungkinannya. Kalau kada di situ ada bangkai, kalau tidak ada air. Itu karena burung tahunya kan mencari makanan. Kalau tidak ada bangkai mesti ada air. Kalau bangkai mesti yang terbang tuh burung pemakan bangkai. Tapi yang terbang tuh bukan burung pemakan bangkai. Ini mesti ada air. Nah, ditunti Pak oleh kabilah Jurhum ini ke tempat itu. Kabilah Jurhum ini adalah suku kabilah yang baik sekali Pak. Ramah, bagus, akhlaknya, budi pekertinya luar biasa. Ini kemudian nanti yang termasuk membina dan mendidik Nabi Ismail alaihissalam. Di samping juga Nabi Ibrahim itu tetap ya Pak mengilangi beberapa kali. Ada yang menyebutkan dan 3 kali dalam riwayat itu, ada yang menyebutkan 4 kali. Jadi kada sudah ditinggal, kada sudah dilihat, kada itu ada beberapa kali dilihat. Jadi kemudian kabilah Jurhum ini datang ke tempat itu. Oh, ada banyu, ada mata air rupanya. Di tempat itu ada 2 orang tinggal, Hajar dan Nabi Ismail. Ketika itu ditanya oleh kabilah Jurhum ini, ahadhil ma'u lagi, apakah banyu ini milikmu? Lalu kata Hajar, iya ini air milik kami. Padahal Pak Le, kalau orang ini jahat, diambilnya aja banyu itu, dikuasainya, diusirnya aja bisa aja, atau dibunuhnya, nah, bisa aja. Tapi ini suku terbaik Pak, suku yang baik, suku yang berakhlak mulia, suku yang punya budi pekerti yang sangat luhur. Lalu mereka minta izin Pak ketika itu. Mereka minta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ, menetap di situ dan menjamin kehidupan Hajar dan anaknya. Nah, itu Pak, dijamin oleh Allah Pak, luar biasa dengan mendatangkan kabilah Jurhum ini ke tempat itu. Akhirnya aman Pak. Banyak akhirnya timbullah sehingga jadi perkampungan. Ketika itu Mekah itu yang kosong yang tandus itu sehingga berangsur-angsur menjadi satu perkampungan yang kemudian lahir beranak pinak sehingga menjadi banyak. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim datang coba ke tempat itu. Datang ke tempat itu mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sudah rusak dulu. Maka kemudian dibangun dengan Nabi Ismail. Cuma bangunnya itu Pak bangun surangan. Dalam ayat Al-Qur'an itu ada disebutkan bahwa ketika beliau membangun itu, bangun surangan, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah itu bersama Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini membangun, ada dasarnya membangun itu Pak, namanya makom Ibrahim. Ada di dekat Ka'bah itu makom Ibrahim, itu pondasinya ada tempat berpijak. Kemudian Nabi Ismail ini halus masih Pak, datang umpat membantu, menyusun juga lah umpat membantu. Ini kada disuruh Pak, dengan sendirinya ikhlas nak membantu abahnya kada menyariki, kada menagur. Nah, kemudian menyusun batu juga. Nah, batu itu namanya hajar. Bahasa Arabnya batu itu hajar. Nah, kalau batu yang disusun itu namanya hijir. Nah, makanya ada hijir, kemudian dikenal dengan hijir Ismail. Nah, itu termasuk bagian pada Ka'bah itu Pak. Kemudian setelah mereka membangun pondasi Ka'bah tadi yang ditinggikan tadi, kemudian dalam keterangan itu diceritakan berdoa.
Nabi Ibrahim dan Ismail itu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Inilah kemudian Pak, dari doa itu nanti beberapa generasi kemudian baru dapat keturunan, dapat anak, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau disebutkan ada sekitar 30 generasi kemudian Pak. Makanya Rasulullah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Qais bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Amir atau Amr bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu riwayat yang paling kuat sampai Adnan. Kemudian dari atas Adnan ini masih ada beberapa itu sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dari generasi nabi-nabi, dari keturunan para nabi. Artinya beliau melanjutkan, meneruskan dan juga menyempurnakan syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Kita sedikit mengulang tadi bahwa beliau Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail. Kemudian kan kita tahu sedikit tentang perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu itu belum begitu, kalau bahasa kita masih, kalau istilahnya tuh remaja. Remaja tuh usia yang senang-senangnya Pak gitu. Anak senang-senangnya. Ketika dalam umur atau usia yang sangat istilahnya ya, masih masa gemilang-gemilangnya, masa remaja itu, ketika itu kan Nabi Ibrahim dapat mimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Ketika dapat wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail itu, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Maka tatkala itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkan apa pendapatmu." Itu hebatnya Nabi Ibrahim, Pak. Beliau tidak bisa aja kalau beliau itu hendak. Kalau hendak bahasanya kan bisa aja. Nah, aku nih hendak menyembelih kau, ya bisa aja kayak itu. Nah, tapi beliau tidak. Beliau minta pendapat anak beliau. Aku mimpi didapat perintah untuk menyembelihmu. Pikirkanlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Beliau minta pendapat kepada anaknya. Nah, kemudian qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abati. Nah, jadi kan kita sering mendengar panggilan abi. Abi. Ada buya. Nah, buya. Ini abati, Pak. Jadi kalau dalam istilah itu, abi itu panggilan kehormatan. Nah, panggilan kehormatan untuk abah. Itu abi biasanya. Kemudian kalau buya, nah buya itu panggilan sayang. Bisa jadi sayang itu karena unsur biologis, karena abah
abah biologis yang dari situ kita dilahirkan, sebab beliau kita dilahirkan, bisa jadi karena keilmuan. Nah, makanya ada orang menyebut buya. Nah, itu karena sayang, panggilan sayang karena memberikan ilmu. Kemudian abati, di sini bahasa yang digunakan abati. Abati ini gabungan, Pak. Gabungan antara panggilan kehormatan dan panggilan sayang itu. Nah, jadi mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail pun Pak memerintahkan, menyampaikan, ya abatif al-matumar, wahai ayahandaku, ayo laksanakanlah perintah Allah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku, nanti aku ini termasuk orang yang sabar. Sampai ke itu Pak. Nabi Ibrahim itu walaupun dalam mimpi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk menyembelih anaknya, maka kemudian dengan penuh keimanan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perintah lain. Perintah Allah ini harus dijunjung dan disambut dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap mentaatinya. Nah, maka dengan itu Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan, mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang dekat dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail itu berdoa, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka kepada kaumnya ketika itu seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Itu disebutkan lahir nanti di seputaran Ka'bah. Maka diteliti, tidak ada nabi dan rasul itu yang lahir di seputaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan oleh Allah doanya walaupun 30 generasi di masa yang akan datang. Jadi kita Pak, kesimpulan hikmahnya doa kita supaya diberi Allah keturunan yang saleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.